Halo semua, kali ini kita akan membahas topik uji normalitas dengan Lily Force Test bersama kelompok 14 dari kelas 2 IC 10, yaitu aku, Afifa Azhara, dan temanku Agis Marcelo. Nah, biar kenal lebih lanjut soal Lily Force Test, kita harus tahu dong apa itu Lily Force Test, digunakan untuk apa, dan bagaimana cara atau tahapan pengerjaannya. Jawabannya akan terangkum dalam video ini. Jadi, Lily Force Test adalah salah satu metode dalam uji normalitas untuk mengetahui apakah suatu variabel acak memenuhi asumsi distribusi normal. Jika iya, data tersebut bisa dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik statistik parametrik yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan teknik non-parametrik. Lily Force Test digagas oleh Hubert Whitney Lily Force yang menemukan bahwa saat uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel yang diambil dari populasi dengan parameter tidak diketahui, ternyata memberikan hasil yang kurang baik walaupun tetap bisa digunakan. Ada asumsi yang digunakan dalam Lily Force Test, yaitu data terdiri dari observasi yang saling bebas dan berasal dari distribusi yang tidak diketahui parameternya. Karena uji ini bicara soal kenormalan data, parameter yang dimaksud adalah mu yang diduga dengan rata-rata sampel X bar dan sigma kuadrat yang diduga dengan S kuadrat. Selain itu, Lily Force Test merupakan metode uji normalitas untuk ukuran sampel yang kecil atau N kurang dari 30 dan data kontinu. Tahapan pengujian metode ini hampir sama dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, menentukan hipotesis, yaitu H0, populasi mengikuti distribusi normal, dan H alternatif, populasi tidak mengikuti distribusi normal. Lalu, cari nilai statistik yang disebutkan dari soal, yaitu N atau ukuran sampel, dan tingkat signifikansi alfa. Ketiga, tentukan statistik uji. Jika di Kolmogorov-Smirnov dilambangkan dengan D, di Lily Force Test lambangnya adalah L. Statistik uji L hitung berupa nilai maksimum dari nilai mutlak selisih Fx dan Sx. Fx sendiri adalah peluang kumulatif atau fungsi distribusi kumulatif teoretis, sedangkan Sx adalah peluang kumulatif dari observasinya. Karena sifatnya kumulatif, penghitungan menggunakan data observasi yang sudah terurut, dari terkecil sampai terbesar. 4. Menentukan wilayah kritis, yaitu jika L hitung lebih dari L alpha N, maka tolak H0. Nilai L alpha N ini didapat dari tabel Lily Force One-Tailed dengan N menyesuaikan dari soal. Kelima, hitung statistik uji. Untuk memudahkan pengerjaan, biasanya observasi dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Terakhir, bandingkan L hitung dengan L tabel dan ambil keputusan serta beri kesimpulan. Tahapan pengujian ini tidak selalu digunakan secara terurut. Supaya lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Berikut adalah contoh soalnya. Diberikan data IP dari 25 mahasiswa. Selidikilah apakah data IP tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal pada alfa 5%. Diketahui N sama dengan 25, alfa sama dengan 0,05. Ditanya apakah data IP tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Pertama, dibuat hipotesis terlebih dahulu dengan H0, yaitu populasi yang mengikuti distribusi normal, sedangkan HA, yaitu populasi tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya adalah menghitung SX. Cara menghitung SX, yaitu jumlah frekuensi data dibagi dengan N. Seperti contoh, S pada IP 2,21, yaitu 1 dibagi 25 sama dengan 0,04. Begitu pula sampai data terakhir. Selanjutnya adalah menghitung nilai Z dan Fx. Untuk F 2,21 adalah dengan menghitung peluang dari X kurang dari sama dengan 2,21. Lalu dikonversikan ke bentuk Z, yaitu 2,21 dikurang rata-rata, yaitu 3,11, dibagi dengan standar deviasi, yaitu 0,394, sama dengan minus 2,31. Peluang dari Z dapat dilihat dari tabel distribusi normal. Hasilnya yaitu 0,0104. Begitu pula sampai data yang terakhir. Selanjutnya adalah menghitung nilai Fx dan Sx. Setelah dicari selisih dari Sx dan Fx, didapatkan L hitung sama dengan max dari selisih Fx kurang Sx sama dengan 0,0505.
Selanjutnya adalah membandingkan dengan melihat tabel LilyPost. Tadi telah diketahui nilai alfa sama dengan 5% dan N sama dengan 25. Dapat dilihat di tabel bahwa L alfa N sama dengan 0,173. Setelah dibandingkan dengan L hitungnya, ternyata L hitung lebih kecil nilainya daripada L alfa N. Keputusan yang dapat kita ambil adalah gagal tolak H0. Interpretasinya adalah dari data IP 25 mahasiswa dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, data IP tersebut diambil dari populasi yang mengikuti distribusi normal. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan soal dengan Excel. Sebelum itu, kita perlu mencari rata-rata dengan menggunakan rumus average dan standar deviasi dengan menggunakan rumus STDFS. Cara mencari SX yaitu untuk data pertama menggunakan rumus Fx dibagi N, didapatkan hasil 0,04. Untuk data kedua sampai seterusnya, digunakan rumus nilai SX dari data sebelumnya, ditambah dengan Fx dibagi dengan jumlah data, didapatkan hasil 0,08. Cara mencari Z yaitu data IP dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Untuk rata-rata dan standar deviasinya, diberi tanda dolar agar terkunci sel tersebut. Untuk Fx dapat dilihat dari tabel distribusi normal. Dan untuk mencari selisih Fx dan Sx, yaitu digunakan rumus sama dengan ABS, Fx dikurang Sx, didapatkan hasil sebesar 0,0296. Begitu pula sampai data yang terakhir. Dan untuk mencari nilai maksimalnya, yaitu digunakan rumus maksimal J3.2J27, didapatkan hasil 0,0505. Nah sekarang yuk coba kita kerjain soal tadi dengan menggunakan SPSS. Setelah SPSS-nya terbuka, kita ke variabel view untuk menginput variabelnya. Namanya IP dengan tipe numerik with 6, desimalnya 2 dan labelnya bisa diberi dengan IP mahasiswa. Untuk values-nya known karena hanya ada satu kategori. Kemudian untuk missionnya adalah scale karena IP merupakan data continue. Lalu ke data view dan bisa mulai menginput datanya atau copy paste dari Excel. Di sini namun karena di SPSS terbaca desimalnya adalah menggunakan titik, kita ganti dulu dengan Ctrl F, lalu di replace, koma dengan titik dan replace all. Kemudian OK, close, baru kita bisa Ctrl C atau copy, kembali ke SPSS dan bisa dipaste. Kemudian kita melakukan pengujian dengan tahapan klik Analyze, Descriptive Statistik, Explore, lalu IP mahasiswa dimasukkan ke dependent list, kemudian klik statistik. Dengan alpha 5% berarti confidence intervalnya adalah 95%. Continue, bagian plots-nya ini bisa dihilangkan, kemudian yang dicetak normality plot with text. Lalu continue, dan display-nya adalah bold. Lalu klik OK, dan akan muncul output seperti ini. Sudah diketahui bahwa L tabelnya adalah 0,173. Sedangkan di sini L hitungnya adalah 0,09. Karena L hitung kurang dari L tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Juga di sini terdapat nilai p-value yaitu 0,2. Nilai 0,2 ini lebih besar daripada alpha 0,05 sehingga keputusannya juga gagal tolak H0. Sehingga simpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan bahwa IP mahasiswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah sekarang kita coba kerjakan soal tadi dengan menggunakan RStudio. Jadi kita load datanya dengan memanggil library readxl, kemudian kita run, lalu kita beri nama objek dengan data misalkan yaitu readxl data video.xlsx. Jadi kita pastikan dulu data yang akan kita masukkan itu sudah berada di project yang sama. Nah ini namanya itu bersesuaian ya. Lalu kita run, kemudian kita view datanya.
Jadi di sini, yang akan kita uji adalah di kolom kedua IP. Sehingga kita beri nama dulu. Objek IP adalah data dengan kolom IP. Lalu kita run. Dan kemudian kita melakukan pengujian. Jadi dalam pengujian ini kita menggunakan library Nortest. Kita panggil dulu library-nya. Kemudian kita menggunakan fungsi lily.test. Lalu dimasukkan variabel yang akan kita tes, yaitu IP. Kemudian kita run. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi D ini merupakan L-hitung. L-hitungnya adalah 0,08951, sedangkan L-tabelnya tadi adalah 0,173, sehingga L-hitung kurang dari L-tabel, kita gagal tolak H0. Kemudian dari P-value-nya ini didapatkan 0,8709, sedangkan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Karena P-value lebih dari alfa, keputusan kita adalah tolak H0, sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5% diketahui bahwa IP mahasiswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasilnya sama dengan SPSS dan Excel, bukan? Oke deh, jadi sampai situ dulu ya pembahasan kita tentang uji normalitas dengan Lily Force Test. Oh iya, kalau teman-teman menggunakan Lily Force Test untuk penelitian, tentu aja N dan alfanya ditentukan sendiri ya. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik juga bermanfaat untuk kalian. Aku dan Afifa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.